Halo semuanya, welcome back to my podcast Bercerita. It's your host Natasha Brenda, and in today's episode we'll be talking with Natania Karin, yang biasa dipanggil Karin. You're listening to part 2 of the conversation with Karin. Jadi kalau kalian belum dengar part 1-nya, kalian boleh dengar dulu part itu, nanti kita bisa balik lagi ke episode ini. Aku sangat bersyukur sih kalau saat ini aku masih bisa bilang kalau I'm still just as in love in music as I was back then gitu. Jadi nggak berubah untuk menjawab tidak. Jadi apa Gitu. itu musik buat seorang Natania Karin? Musik untuk aku apa ya musik itu ya? Musik. Oh ya, jangan jelas pertama-tama musik itu anugerah pastinya. Ini nih jadi religius nih tiba-tiba. Nggak apa-apa. Iya, it's a privilege lah. Soalnya kan musik itu kan sesuatu yang sangat abstrak gitu, dan aku paham betul bahwa nggak semua orang bisa melakukan atau nggak semua orang bisa main musik gitu. Musik itu sendiri ya, mungkin nyanyi lu bisa lah latihan gitu, sejelek-jeleknya suara lu ya Dipelajari gitu ya. choir, meskipun memang beda ya, ada orang-orang yang mereka tuh born to sing gitu, beda lagi. Cuma maksudnya I'm just saying, if you really want to sing, lu bisa les gitu. Eh, atau mungkin kita ambil contoh yang di luar yang berhubungan dengan musik ya, matematika apa, lu belajar rumus etc etc, tapi musik atau mungkin kalau aku mau supaya ini ya, supaya nggak ada yang merasa left out, art lebih ke arah seni, melukis dan kawan-kawannya, nulis skrip, mendirect suatu film, hal-hal abstrak kayak gitu tuh yang lahirnya itu dari feeling lo, dari hati lo, dari jiwa lo sebagai seorang manusia gitu. Um, itu kayak sesuatu yang gak semua orang tuh punya gitu. Dan ketika lo punya, lo tahu tuh kalau itu tuh anugerah, itu kayak sebuah, it's really a gift dari Tuhan. Dan itu membuat aku, ini my thought process ya, um, ketika aku memikirkan hal itu yang dulu tuh membuat aku kayak shit, gue diberikan gift ini nih sama Tuhan yang gak semua orang punya loh gitu. Terus masa gue nggak ngapa-ngapain dengan ini gitu. Ini kan sesuatu yang a privilege to have, sesuatu yang berharga. Banyak orang kayak, gue pengen Darin bisa nyanyi kayak lo, atau gue pengen dia bisa bisa bikin lagu Komposisi kayak ya. lo gitu. Terus I would just say kayak, lo bisa, lo tinggal tulis aja. Tapi kemudian I think maybe not gitu. Maybe memang aku tuh ditaruh Tuhan, salah satunya tujuan aku tuh untuk memberkati orang yang lewat musik aku, seperti mathematician memberkati orang melalui rumus-rumus mereka untuk membuat teknologi apa, scientist dalam berbagai hal gitu ya. Dan aku tuh di musik ini. Jadi sebenarnya apa ya? Oke, berarti kesimpulannya musik itu adalah sebuah panggilan bagi aku ya. Sebuah karunia dan panggilan yang harus aku cherish, harus aku hargai, harus aku nurture gitu. Karena ya itu sih, jadi dari Tuhan untuk Tuhan ya, balik lagi gitu. Itu sih Kak. Jadi it's more deep bagi aku personally gitu. Selain sebagai blessing, sebagai anugerah gitu, apa lagi? Karena aku tahu kamu Ya? selain menyanyi kan tadi kamu juga sebut bahwa kamu tuh compose, nulis lagu, bikin lagu. Pas kamu menulis itu, kamu tuh nulis tentang apa gitu? Oh, kalau dari sisi itu, oh ya pastilah. Itu gitu, kayak itu jawaban klasik lah ya. Musik tuh, aku bilang aja nih, musik adalah sarana bagi aku untuk mengekspresikan diri aku. Musik itu hobi aku, di mana Tapi ketika bukannya ada orang yang nggak kayak gitu? Pas mau semua musisi kayak gitu? Masa sih? I think so. Apakah Maksudku lagu I've Got a Hangover itu artinya orang itu mabuk terus? enggak, tapi bisa jadi tuh orang suka mabok. Bener juga. Nggak mungkin dong dia nyanyi tentang itu kalau itu bukan lifestyle dia gitu ya. Ya, atau ya aku nggak bilang kalau
semua artis pasti nulis tentang pengalaman, ya enggak. Bahkan aku juga suka nulis lagu tuh dari ngarang atau dari cerita orang lain tuh banyak nggak. Tapi I'm sure, dan correct me if I'm wrong ya, anybody, if this is not who you are, just let me know gitu. Tapi menurut gue, semua orang yang suka seni pasti awalnya tuh yang membuat mereka sadar adalah ketika mereka mengekspresikan sesuatu lewat itu. Pertama kali banget nih, nggak mungkin dong lu pertama kali lu bikin lagu langsung kayak tiba-tiba cerita, mungkin aja sih sebenarnya sih ya, ya gitulah. Tuh kan aku jadi mempermalukan diriku sendiri gitu. Ya pokoknya kalau bagi aku, Iya. personally, aku start dari mengungkapkan isi hati aku sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi kakak bilang, aku nulis apa itu sebenarnya, misalnya aku lagi galau atau aku lagi bingung, lagi stres, ya itu biasa tuh aku tumpahkan lewat lagu atau lewat puisi gitu. Kalau dibuat presentase, kira-kira dari semua lagu yang kamu rilis, berapa persen yang emang beneran cerita yang kamu alami sendiri gitu? Kayak your own personal story. 90, Besar dong. 95. Iya, aku selalu ini sih, itu salah satu yang berusaha aku jaga. Maksudnya yang aku mau untuk brandingan aku ya, at least. Karena kan nggak semua kayak gini. Aku pengen, aku tuh yang literally honest, yang transparan. Jadi karya aku tuh adalah memang literally dari kisah aku gitu. Yang bukan tuh cuma yang dari Kak Excel tuh, yang tadi Bunga Matahari. Itu kan karena aku tuh emang udah dari dia, dan aku ngambil dari kisah filmnya kan. Oke. Oh Dan iya gitu. satu lagi, request si teman aku lagi, apa namanya, yang akan ada di album aku nanti, judulnya Cahayamu. Itu juga sama tuh, teman lain lagi, tapi untuk film juga, tugas kuliah dia film, minta aku bikinin OST-nya. Tapi tuh film never got to be released, jadi itu lagu juga belum pernah dikumandangkan gitu. Tapi aku suka lagunya, jadi akhirnya aku masukin aja. Itu juga bukan. Jadi basically dari seluruh diskografi aku hanya 2 itu, si Bunga Matahari dan si Cahayamu, yang bukan kisah aku sendiri gitu. Sisanya tuh dari Cerita kamu pengalaman aku sendiri. semua. Interesting. Saya udah pernah nonton, kayaknya yang paling aku ingat video klip kamu yang kayak kamu di satu, aku nggak inget lagunya apa, Rin. Tapi kamu tuh kayak pakai kayak dress deh kayaknya. Kamu di satu ruangan, terus kayak Nari bukan? iya nari-nari gitu. Iya. Itu si To Love with a Fighting Heart deh kayaknya ya, harusnya. Iya kali ya. Aku sama cowok bukan. Pokoknya aku di satu Iya, ruangan sama bener. cowok. Iya. To Love with a Fighting Heart itu abis itu kita nari aja gitu kan ya. Iya itu. Kalau kayak gitu-gitu bikin video klip, cerita, terus kayak maksudnya kayak gitu kan apa ya? Storytelling juga kan, kayak gimana sih caranya memvisualisasikan lagu kamu gitu kan sebenarnya. Nah, itu Betul. dari kamu juga atau kamu kayak ngajak temen kamu yang emang sinematografi atau apa? Hmm. eh, Kalau aku bikin MV, pasti konsep atau ceritanya tuh pasti dari aku. Maksudnya pasti aku tuh udah mikir dulu kayak, oh lagu ini tuh di kepala gue visualnya kayak gini gitu. Tapi untuk mengeksekusikannya pastinya aku butuh teman-teman aku yang expertise-nya tuh memang di sinematografi, di directing, kamera, di editing, warnain segala macam kayak gitu-gitu kan, nggak mungkin aku sendiri semua kan gitu. Dan pastinya dari ide aku, misalnya untuk si video itu ya, aku udah mikir kayak aku nih kebayangnya lagu ini tuh nanti di MV-nya adalah 2 orang yang menari through the relationship yang perlahan-lahan lagi breaking gitu, lagi berantem lah basically gitu. Itu dicerminkan lewat si tarian mereka gitu. Ada jatuhnya, ada bangunnya, ada sedihnya, ada melangkahnya segala macam. Nah, dari ide itu didiskus lagi sama direkturnya untuk MV itu. Kebetulan saat itu adalah Kak Joan Elizabeth. Kakak tahu nggak ya sih Kak Joan? Tahu. Tahu kan ya? Iya, jadi nah dia tuh aku sering banget kerja sama dia karena udah connect lah. Kalau misalnya bikin MV tuh dia udah tahu tuh aku maunya kayak gimana, tuh dia udah paham gitu. Jadi dia juga bantu aku untuk mengembangkan, oh oke Karin, kalau gitu gimana kalau nanti kita bikin narinya tuh begini gini gitu. Jadi pastinya ide itu pada akhirnya dikembangkan bareng-bareng gitu. Seru banget deh.
Aku tuh tahu aku pernah simpen lagu kamu di playlist aku. Nanti aku cek ya setelah podcast ini. Aku tahu aku simpan lagu kamu di playlist aku. Aku tuh orangnya suka Makasih gitu. loh. Kalau suka Taruh. aku masukin playlist gitu. Oh, thank you Kak. Sudah support musisi kecil seperti aku. Masa kayak gitu Iya. musisi kecil. Musisi kecil tuh kayak yang nyanyi di kamar mandi gitu. Aku tuh musisi kecil, aku suka nyanyi di kamar mandi. Dan dengar orang rumah. Itu iya baru mulai lah ya, baru mulai nih. Ya, Meniti. benar. Dan tapi aku Terus penasaran dari sederetan perjalanan dari nulis, compose, mm-mm. gitu nggak urutannya? Kamu nulis dulu nggak kayak semacam nulis puisi gitu ya? Atau dari irama dulu? Beda-beda sih. Oh, Beda-beda. Aku nggak pernah sama. gitu. Ada masanya aku kepikiran sebuah kata-kata, terus aku tuh langsung tahu nih kata-kata ini tuh buat lagu atau enggak. Kalau enggak ya aku tulisnya as puisi. Tapi kalau aku mikir, aduh ini buat lagu bagus banget nih ya, aku akan simpan untuk dijadikan lagu. Ada yang dari melodi dulu, nada dulu. Ada juga yang langsung dua-duanya. Biasanya tuh aku langsung rekam di voice note tuh. Kayak aku langsung rekam. Dan sampai dia memuai gitu kan. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Dari proses itu sampai akhirnya benar-benar jadi MV gitu ya. Menurut kamu bagian mana yang adalah favorit kamu? Bagian favorit aku. Dan kenapa? Kayaknya ini sih yang barusan aku jelasin sih, kayak proses kreasinya sih Oh gitu. di awal segala-galanya itu. Aku suka juga sih, aku suka proses rekamannya. Karena rekaman kan aku menyanyikannya kan pastinya dalam full form lagu itu gitu. MV juga, MV tuh menumpahkan visualnya. Aku suka semua tapi tetap aja uh, proses menulisnya itu sih itu yang balik lagi ke root aku kan, itu yang aku suka tuh literally menulis, menyanyikannya, dan ketika rasa apa ya, rasa ketika tiba-tiba ini lagu tuh rampung, tiba-tiba kok gue masih ini cocok, habis itu liriknya ini cocok, dan ini cocok, tiba-tiba tuh lagu kelar tuh rasa tuh kayak kayak apa ya, it's a different kind of ecstasy gitu, kayak jadi nih lagu enak nih gitu, kayak gue bikin ini loh gitu, kayak rasanya tuh happy gitu, bukan happy pride ya, bukan pride kayak gue keren banget, enggak, tapi kayak lebih ke arah ih kok bisa sih jadi lagu gitu, kayak gitu. Itu sih yang aku sangat enjoy. Tapi mungkin kalau kalau aku udah diberikan kesempatan untuk kayak bisa manggung manggung di mana-mana dengan membawa namaku sendiri, di Java aja lah, di WTF lah, apapun deh, festival di pensi-pensi, dan aku bisa membawakan lagu-lagu aku secara live, mungkin aku bisa bilang kalau itu bagian favorit aku, karena aku bisa menyanyikan lagu yang udah aku bikin di kamar bareng-bareng dengan orang-orang di depan aku yang nonton gitu kan, dan nyanyi bareng-bareng itu, I think it would be a different kind of experience sih yang aku akan hargai gitu. Tapi saat ini kan aku belum mencapai itu, jadi aku belum bisa bilang. Gitu. Bukannya kamu sering manggung-manggung juga, Rian? Aku sering lihat kamu IG story. Itu kan aku backingin si Sal Priadi. Iya gitu sih. Tapi kan sama dong experience-nya manggung kan kamu kayak penontonnya. Oh iya benar-benar, it's always fun sama Sal ya. Apalagi Sal itu orangnya a huge performer banget, kayak dia tuh very theatrical, very ekspresif, banyak interaksi dengan penonton. Jadi aku bener-bener merasakan, wah gila, enaknya manggung, kayak if I can do that with my own songs, dengan my own listeners, I think it would be amazing gitu. Ya, gitu sih. Keren deh. Aku selalu ngerasa kayak keren banget gimana orang bisa menyanyikan sesuatu sampai rasa yang dia rasain tuh bisa ke deliver ke audiensnya gitu loh. Iya, aku juga merasa itu sangat-sangat keren sih. Salut sama musisi-musisi Indonesia tuh. Oke. Keren semuanya. Aku tuh pernah lihat di IG stories kamu. Ini aku sering lihat IG stories kamu kelihatannya ya.
Thank you udah ditontonin. Kocak Oleh deh. teman-teman. Kenapa banyak orang-orang yang kayak sering muncul gitu? Ya. Anyway, Ya, ya. aku tuh pernah lihat di IG stories kamu soal bagaimana kamu yang pasti nulis puisi aku suka lihat tuh. Terus yang menurut aku apa ya, kayak lumayan stands out gitu ya. Itu Heeh. adalah ketika kamu cerita soal kamu melihat perasaan. Perasaan atau orang gitu dalam warna. Warna, Iya, warna. warna. Sinestesia kan? Iya. Terus kemarin baru lagi tuh IG story kamu yang baru yang aku reply juga. Aku bilang kayak, ini anak kenapa anaknya multisensorial sekali gitu. Yang kamu namain Nggak, tapi playlist yang namain playlist itu ya. sebagai Tapi rasa. rasa makanannya taste gitu kan. Iya. Jadi my synesthesia itu memang ke visual, ke warna, warna, tekstur gitu. Jadi kalau aku mendengar musik atau lihat pokoknya kayak angka, huruf, bulan, minggu, nama orang, musik, itu tuh mereka semua punya punya warna masing-masing di kepalaku gitu, yang aku lihat gitu. Tapi kalau yang kemarin yang taste itu enggak, itu cuma literally aku kayak dengerin kayak aduh, lagu artis ini tuh rasanya tuh kayak kayak ini deh, kayak wine. Jadi makanya aku kasih nama playlistnya wine Oh gitu. Ini gitu. kayak marshmallow, aku namanya marshmallow gitu. Itu bukan literally aku merasakan itu di lidah aku, enggak. Tapi ada Jadi secara sinestesia kayak gitu memang. subjektif gitu ya kalau ngerasa rasa itu. Mm-mm. Ada sih sinestesia yang memang literally dia bisa merasakan di lidah dia. Nah, itu tuh tapi langka banget tuh. Sinestesia kayak gitu. Bingung aku tuh sebenarnya keadaan apa sih itu tuh? Apakah itu Sinestesia genetik ya. atau apa sih? I don't think, nggak tahu sih. I think it's just how the brain is wired aja sih, tiap orang kayaknya beda-beda. Soalnya mama papa aku nggak kayak gitu ketika aku tanya. Justru dulu dulu pas kecil aku kira semua orang seperti itu. Ah, Gitu. Akhirnya aku sadar kalau kayaknya nih gue doang yang kayak gini gitu. Jadi sinestesia itu adalah sebuah keadaan di mana otak kita itu eh, oh kayak shit gitu ada ya. indra yang kegabung gitu. Nah, kebetulan indra aku yang kegabung itu adalah uh, my visual and my audio gitu. Dimana jadi otak kita tuh mengasosiasikan gitu. Ketika aku mendengar ini, asosiasinya tuh dengan warna Ke ini. situ gitu ya. Ketika aku melihat angka ini, asosiasinya dengan itu. Jadi itu hal yang fix gitu, nggak berubah gitu. Sinestesia. Tapi misalnya nih, bagi aku tuh angka 5 itu warnanya hijau, selalu hijau, hijau yang spesifik gitu ya. Tapi orang lain yang sinestesia, mereka bisa aja enggak, 5 itu biru gitu. Jadi beda-beda tiap orang. Oh, jadi nggak bisa dibikin kayak grup orang yang punya sinestesia semuanya punya persepsi yang sama tentang sesuatu, nggak kayak gitu. Ada tuh, enggak ada. Pasti beda-beda. Interesting gitu ya. Kamu kalau kayak gitu Mm-mm. tuh ada nggak sih yang membuat yang kamu asosiasikan aduh mau apa sih gue? Ya, Ada nggak sih asosiasikan. yang kamu asosiasikan dengan em, apa ya, dari proses kamu bermusik gitu? Misalnya kayak dari kamu bikin MV, pas kamu nyanyi itu tuh warna yang kamu bayangin tuh atau dari perasaan itu warna yang kamu bayangin tuh ini Oh, ya, makanya masuk always. ke situ. Oh gitu. Selalu. Selalu, iya. Jadi, misalnya contohnya deh, di musik video aku yang Just Wanted To, nah itu kan my first ever MV, pokoknya adalah, jadi dulu aku keluarin single Just Wanted To, dan untuk pertama kalinya aku mau membuat sebuah MV nih, my first ever experience gitu. Aku langsung mau kayak warna-warna yang gue lihat di lagu ini itu yang harus menjadi si color palette dari MV ini gitu. Jadi akhirnya di MV itu pun aku memilih warna baju aku, terus warna-warna di setnya di sono kayak dibikin supaya mencerminkan warna di kepala aku. Actually, aku punya nih lukisan yang ada di ini, di musik videonya si Jusun itu. Nah, jadi What You're About to See adalah warna-warna yang aku lihat di dalam lagu aku ya. Nih, Oke. nih. Aku Jadi, tahu, pernah lihat. Aku tuh kayaknya bad with names deh. iya, iya, ya. Jadi, yang aku lihat di Jusun itu mostly orange, terus ada biru kayak gini. Ya pokoknya kayak gini lah gitu. Jadi akhirnya di video itu juga
kayak gitu. To Love and Finding Heart juga aku lihat tuh biru pastel, soft colors, abu-abu gitu. Kayaknya Hitam, punya whole coklat. different feeling gak sih tuh dua itu? Maksudnya kayak Iya, bukan cuma karena feeling lagunya doang, tapi memang beneran kayak emang segloomy itu ya, yang to love with a fighting heart. Finding Heart. Iya, biasanya itu lagu buat berantem ya. Iya, iya, iya. Jadi beda-beda lah, beda-beda gitu. Dan aku selalu berusaha menginkorporasikan itu ke dalam visualnya. Gitu. Seru banget dah. Oke, Jadi, oke, oke, terus. oh iya, sekalian nih, mumpung lagi ngomongin MV dan warna-warna ya. Ini aku Ah, juga actually 2 hari dari sekarang. Actually hari Selasa besok. Ini kan sekarang Minggu ya. ah, ah. Selasa besok itu aku bakal Tanggal rilis 16, 15. 15. Aku bakal rilis MV dari lagu aku yang judulnya setengah satu per dua. Nah itu juga tuh warna-warna di video itu adalah warna-warna yang aku lihat juga di lagunya. Warna-warnanya tuh lebih funky-funky gitu, orange, ungu, hijau, kuning, kayak gitu. Lucu Gitu. juga Jadi ya. kalian bisa melihat warna-warna di kepala gue tuh di MV-MV gue guys gitu. Today, Seru, 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 seru. lucu ya. Interesting ya. Nanti mungkin aku penasaran ya, aku warnanya apa gitu. Apa ya kalau Tiba-tiba jadi kalau nama konsultasi. kalau nama orang dulu tuh sempet tuh ada momen dimana ketika aku pasang itu semua orang tanya kak aku warnanya apa kak warna jadi aku jawabnya semua orang kamu ini tapi aku harus disclaimer ya ini warnanya itu literally soalnya gini aku ngeliat nama orang bukan orangnya yang aku lihat warnanya ya dari Oh, namanya yang aku lihat warnanya nama, oke. Nah, itu tapi tuh kalau namanya sama, iya kalau namanya sama jadi warnanya sama gitu karena bagi aku namanya itu ya yang bikin aku lihat warnanya adalah dari huruf-hurufnya karena setiap huruf tuh punya warna dari aku jadi nama kakak nih ya aku ngeliat nama kakak nih kuning merah biru hijau gitu dan akan selalu seperti itu karena N itu di aku kuning banget kuningnya tapi kuning agak kuning tua gitu ya bukan kuning terang B itu biru tua D itu hijau tua A itu marun marun merah gitu terus sisanya itu warna komplementer aja T hitam H itu kayak krem krem gitu ya jadi gitu jadi sebenarnya agak-agak sebenarnya bukan elunya gitu huruf huruf yang ada dalam nama lo gitu yang gue hurufnya. lihat gitu iya gitu deh Jadi kalau nama Instagramnya alay, berarti jadi warnanya agak aneh juga ya. gimana ya Hmm, ya mungkin aja kalau Aduh. gabungan dari angka dan huruf kan nano ya. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar soal musik gitu ya. Mm-mm. Dan juga apa ya, how your multi-sensorial element in your life, tapi juga contributing to music gitu. Mm-mm. Nah, kalau menurut kamu, seberapa berpengaruhnya musik dalam hidup kamu? Dalam artian kayak semenjak ada musik dalam hidup kamu gitu, ya, apakah what change gitu? Sebenarnya susah sih untuk menjawab ini. Kalau secara literal kan music has always been there. Kayak maksudnya Hmm. aku udah aku udah nyanyi dan main-main itu dari sejak aku bahkan nggak inget kapan Hmm. gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah karena it has never disappeared gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau diambil dari sisi sejak aku literally memilih kuliah dan bekerja di sini, Hmm. yang berubah yang tadi itu sih yang tadi aku bilang apa sih yang dulu aku bisa bisa kayak ngelakuin apapun tanpa mikir tapi sekarang tuh aku punya kewajiban untuk harus kayak peduli dengan what's happening with the audience gitu yang menjadi aku sedikit kehilangan the innocence of berkarya itu sedikit dari situ terus pastinya banyak banget hal-hal yang aku nggak nyangka aku akan pernah lakukan tapi gara-gara musik itu aku jadi bisa lakukan seperti aku bisa bernyanyi di depan ratusan ribuan penonton kalau misalnya aku lagi ikut dengan teman-teman aku gitu ya aku bisa menulis lagu untuk teman-teman aku misalnya kalau ada yang menulis lagu kan suka ini kan freelance kayak Rin tolong tulisin jadi ternyata hal-hal yang dari hobi tuh bisa berubah jadi sesuatu yang
ternyata aku bisa cari duit dari sini gitu. Aku ngajar juga kan, aku ngajar nyanyi kan. I never thought that I would do that gitu, karena dari dulu tuh aku selalu bilang kayak gue gak akan pernah mau jadi guru karena gue tuh gak suka ngajar gitu. Tapi look at me, ujung-ujungnya gue ngajar gitu. Dan aku masih sama, aku tuh gak suka, bukan gak suka sama murid-murid aku ya, I love you guys. Cuma aku bilang aku suka dengan act of mengajar Hmm. karena aku tuh orangnya nggak sabaran gitu. Hmm. Mungkin di depan kalian aku kayak baik hati, tapi dalam hati tuh aku udah kayak gitu. Ya gitu sih ngajar, tapi seru sih, itu jadi pengalaman buat aku belajar banget. Apalagi yang berubah ya? Ya, seputar itu sih Kak. Ini pertanyaan yang aku nggak tahu ada yang pernah nanya sama kamu atau enggak. Tapi kira-kira kalau Karin nggak bermusik, Karin ngapain? Pernah sih ada yang nanya ke aku. Em, aku aku nggak tahu sih ini cheating apa enggak, tapi aku akan bilang aku nulis, which is basically aku juga melakukan itu sekarang gitu. Jadi aku pengen ya pokoknya nulis tapi minus the music part lah ya. Jadi Iya. aku mau menulis buku, bahkan aku emang apa ya, berkeinginan, berimpi, ya, apa sih Hmm? bahasanya? Punya impian ya. Punya Katanya impian. nulis, gimana sih? Iya. Keren bulat Eh, mau nih. iya, aku punya impian untuk suatu hari kayak in my life aku tuh pengen nulis buku at least satu lah gitu. Gue tuh Oke. pengen, dan bukan buku puisi ya, bukan Iya, buku ya. puisi. Buku puisi aku suka, tapi itu yang aku maksud adalah literally sebuah buku cerita, gitu, sebuah novel. Gitu. Aku pengen suatu hari ketika aku udah punya cukup waktu luang, punya cukup duit buat ngelakuin, aku pengen gitu. Itu sih nulis dan pottery. Aku juga suka banget dengan pottery. Gitu. Uh, apa sih bikin gerabah ya gitu dari tanah liat, meskipun aku belum pernah secara langsung melakukannya, tapi aku sangat-sangat suka nontonin video-videonya. Aku suka ngeliatin orang yang punya itu, terus aku suka apa ya, nyari-nyari di Pinterest kayak yang lucu-lucu, aku simpen-simpen nih di Instagram kayak gitu. Aku pengen naik, kalau itu aku pengen juga sih dalam waktu dekat ini kayak pengen buka usaha pottery juga gitu buat seru-seruan lucu Oh, gitu gitu. sih Kak. Itu menarik ya Gitu. bagaimana semua hal yang kalau walaupun misalnya kayak kalau nggak bermusik Karin ngapain? Karin kalau nggak bermusik bikin buku atau pottery. Semua yang kamu pilih tuh emang beneran berhubungan dengan rasa. Bener. Karena Oh ya, emang sama tadi aku kamu bilang satu kamu lagi. perasa ya apa-apa. Iya, serasa banget. Iya, satu lagi ini, aku nulis skrip. Aku juga suka banget nulis skrip buat film, buat play, buat drama apapun itu gitu. Lu pas SMP SMA kalau ada tugas apa sih Pak Kamus kan suka ngasih Happy kan ya. kayak bikin film, bikin teater. Nah, itu tuh aku Iya. pasti selalu kayak aku nulis skripnya gitu. Oh gitu. Iya, 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 iya. iya, balik ke tadi ya. Aku emang sangat semuanya feeling. Hmm. Ya. Menarik ya bagaimana karena kamu emang sadar bahwa emang kamu perasa dan kamu emang mau untuk get in touch with your feelings. Ya, 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 ya. Aku emang orangnya, I don't know ya, aku sangat open with my own feelings gitu. Kayak aku nggak, when I'm with myself ya, Mm-mm. tapi kalau sama orang lain tuh aku justru lebih hesitant untuk kayak menunjukkan my vulnerability gitu. Jadi Hmm. the only way aku bisa menyalurkan vulnerability aku di hadapan orang adalah ya dengan lagu-lagu aku gitu. Oke. Dari situ baru mereka ini. Soalnya kalau mereka ketemu langsung sama aku, kan soalnya lagu-lagu kan banyak yang galau-galau, sendu-sendu indie yang gitu kan. Sedangkan kalau ketemu tuh aku orangnya yang sunshine banget, yang kayak Iya. iya, halo, kayak gitu Happy kan. Aku gitu ya. happy, yang bubbly, bubbly gitu lah, gitu kan. Iya. Aku have a hard time untuk bisa apa ya, di depan orang tuh bisa kayak rapuh gitu kan. Hmm. Jadi tapi aku mau, cuma aku kayak aku bisanya tuh ya lewat lagu-lagu aja gitu. Itu sih, jadi emang aku memilih untuk get in touch with my feelings in that way gitu. I see. Kalau nah kamu tuh kayak journaling gitu atau si puisi-puisi itu adalah sarana untuk kamu sort of journaling gitu. Iya, puisi-puisi itu adalah cara aku untuk journaling nih, kayak
Ini kan ada buku puisi aku kan. Oh my god, I have exact same book. Serius, bagus banget ya. Ini Sumpah. pasti dari ini kan, Kak, dari Bush Project, bener nggak? Ini kan? Iya. Iya, ini keren banget sih, shout out buat Bush Project, kayak lucu-lucu banget sama buku-buku mereka. Iya, kakak juga punya kan. Nah, ini tuh kalau di aku, ini tuh aku isi dengan puisi-puisi. Inilah. Nah, ini tapi ini buat ini sih, buat pribadi aja sih. Kadang-kadang Iya. kadang-kadang ada beberapa yang aku post ke Instagram, Mm-mm. tapi most of the time banyak dari sini yang kayak 80% dari sini tuh literally kayak tumpahan-tumpahan aku yang Iya. kayak crunchy Terdalam dan tersembunyinya tidak aku gitu. terkeluarkan ya. Ya, dan aku nggak akan, ini basically udah sesakral diary sih, jadi basically kalau orang nanya diary ya dari gue ini gitu, kayak lo nggak boleh baca kecuali gue mengizinkan lo gitu, Betul, betul, gitu betul. sih. Jadi kalau Kecuali aku gue nulis taruh di tuh lagu gue gitu kan. iya gitu. Kalau aku nulis tuh aku nggak bisa yang kayak diary yang kayak hari ini aku merasa aku bisa, harus dalam bentuk eh, puisi gitu. I don't know why it helps with me, it helps better aja gitu, gitu sih. You don't even want to be vulnerable to your own self. Ya begitulah, I don't know ya. Gitu sih. Aku Oke. pernah sih dulu nulis diary waktu kecil. Kayak Iya. semua orang kayaknya waktu kecil Aku pernah juga ya di punya rumah. kok di situ. Dear diary. Hari ini aku Tapi sebel kakak banget. tiap hari nggak nulis? Kakak tiap hari Dulu nulis diary? iya. Pulang sekolah kayak seakan-akan aku penting. Harus report. Gitu. Ih gila, aku kagum sih sama orang-orang kayak kakak. Aku tuh paling susah buat kayak komitmen kayak gitu. Dulu aku pernah nulis diary tuh 3 hari. Abis itu udah kak. Terus mikirnya kayak hari ini skip deh, besok aja. Abis itu besok skip terus. Aku bisa kayak gitu. Wah gila sih, keren kalau bisa tiap hari. Berarti kakak ini dong udah punya apa? Berbuku-buku dari sekolah dong. Nggak kalau yang diary. Yang bener-bener kayak Dear diary. Itu seperti suaranya karena itu aku kecil tulisnya. Sekarang Iya. I don't keep that kind of diary. Aku lebih ke kayak kamu. Aku lebih kayak nulis. Aku nggak mau nulis hari ini aku gitu. Nggak mau gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Lebih ke apa yang aku rasain. Kayak apa yang aku nggak bisa cerita ke orang lain gitu aja. Iya, iya. Ada tuh satu bundel. Aku tuh punya binder. Jadi satu Hah? isinya ada satu bundel itu emang itu yang baca cuma aku doang. Nah, iya, 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 ya kan? See, we all have this universal experience, Hmm. apa ya, dimana sesuatu tuh hanya bisa disampaikan lewat kata-kata. That's why kenapa aku juga sangat cinta dengan menulis, dengan kata-kata, karena itu sih kayak menurut aku kata-kata tuh sesuatu yang literally magic aja gitu. Karena Hmm. lewat lewat hanya lewat beberapa bentuk yang lu bisa baca, lu bisa bikin orang nangis, lu bisa menghentikan diri lu sendiri nangis. Pokoknya keren deh kata-kata. Nah, Gila ya. bisa membuat sadar akan sesuatu. Kadang-kadang karena otak kita kan Nah, kayak riwah gitu. Tapi pas kita udah tulis satu-satu kayak, oh ya jadi juga jelas ya, gitu. gitu. Makanya banyak deh, aduh, kata-kata tuh versatile sekali. Nah, Ren, aku mau nanya nih, ada 2 pertanyaan terakhir sebelum aku end the podcast. Nah, satu Oke. pertanyaan adalah yang aku bakal kasih dengar buat teman-teman bercerita. Satu lagi adalah yang kamu boleh pilih mau aku publish atau ya udah ntar aku kirim ke kamu aja. Lucu banget. Oke, oke. Apa-apa. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yang aku pingin orang lain dengar Ya. itu adalah um, aku tuh ngerasa ini aku cerita dulu awal kenapa. Aku ngerasa death is not discussed as much as life. Padahal itu adalah bagian dari hidup itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya adalah when you leave this world someday, kenapa sih kita semua bakal mati? Nggak tahu sih, mungkin nggak ya, nggak tahu lah. When you leave this world someday, kamu pengen diingat sebagai apa? Wow, dalam banget ya tiba-tiba ya. Keren, keren. Ternyata ini nggak dalam Podcastnya ternyata. dari Gue kurang ngobrol gali santai kayaknya. tiba-tiba pertanyaan filosofis banget ya. Ketika aku pergi nanti, aku mau diingat sebagai apa? Aku udah sering sih ngeliat pertanyaan ini, kayak lagi scrolling lihat gitu. And itu pernah membuat aku berpikir juga gitu. Dan itu adalah selalu sebuah pertanyaan yang sulit untuk aku jawab.
Hmm. Aku nanya juga karena aku juga belum tahu jawabannya, Rin. Ngeselin nggak? Hmm? Enggak. Tapi bagus-bagus. Jadi ini memaksa aku untuk kayak aku harus bisa jawab gitu kan. Betul banget. Masa aku bilang nggak tahu, Nggak next tahu gitu ya deh. nggak Terus mungkin kayak, ya. next ada pertanyaan lain nggak? Next gitu kan. Nanti Warna kayak kesukaan nih yang lebih gampang dijawabnya. interview macam apa gue kayak ya coba kita bicara bareng-bareng ya. Jadi kalau aku jawab, aku pengen diingat sebagai seorang penulis, seorang penyanyi, seorang musisi. Ya itu hal biasa, maksudnya itu wajar. Kayak an artist itu emang punya ego untuk diingat melalui karya-karya mereka. Emang pengen Gitu. meninggalkan sesuatu di dunia ini gitu ya. Ya, it's like every artist's ego ya, bahwa nanti ya udah deh, gue nggak harus sekarang nih diingat atau orang nggak harus tahu gue sekarang, tapi atas pas gue udah nggak ada, Hmm. lagu-lagu gue tuh ada di situ tuh buat mencerminkan gue gitu. Ya itu jawaban ininya lah ya, jawaban. Immortal in some kind of ways ya. Iya, jadi eh, ketika aku udah nggak ada nanti, mungkin nggak harus semua orang tahu nama aku, tapi kan misalnya ada seorang yang stumble upon my song somewhere di YouTube lah, kalau masih ada YouTube, di Spotify lah. Bayangin kayak 200 tahun dari sekarang, seorang gadis gitu ya, remaja lagi galau, lagi berantem sama cowoknya, tiba-tiba dia ketemu To Love With A Fighting Heart gitu. Terus kayak itu bisa menyentuh dia aja, itu aku akan udah sangat kayak apa ya, it's like I don't die in a way gitu. Tapi itu sebenarnya bukan jawaban yang pengen aku utamain gitu sih. Karena to be honest aku tidak diingat seperti itu pun I don't mind. I don't mind dalam artian aku akan sangat bersyukur kalau boleh Tuhan silakan. Tapi I am quite content with oh ya I have lived, lagu-lagu aku telah menyentuh beberapa ribu orang nih. Nih masuk kedengaran aku, I think it's more than amazing gitu. Jadi kalau aku mati mungkin aku lebih ingin diingat sebagai seseorang yang apa ya? Aduh ini cheesy banget sih. Tapi diingat sebagai seseorang yang nggak takut untuk memilih hati daripada otak gitu, if it makes sense. Karena semua keputusan yang aku ambil up to this point itu kayak batunya hati aku gitu loh. Kayak orang kan batu kan keras kepala, kan keras kepalanya itu keras hati aku gitu sampai titik ini. Betapa aku mengambil jalan ini musik, betapa semua karya-karya aku tuh aku paksain, ya gue nggak mau nyanyi lagu yang lagi hits kan, gue nggak suka lagu itu, gue pengen lagu yang ini. Pokoknya everything, even the little things in life ya, bahkan mungkin bukan hal-hal yang major kayak gitu, in my everyday waking up and going to sleep, aku tuh selalu choose heart over mind. Apakah itu punya consequences? Ya, banyak. Apakah sering aku dikecewakan dari hal itu? Sering. Tapi at the end of the day, aku bersyukur kalau apa ya, aku bisa menjadi orang yang seperti ini gitu. And I wish somebody would take the same risks that I took juga gitu. Itu sih. So far dari memilih hati daripada kepala itu, so far ini membawa hidupku terus ke arah yang lebih baik. So aku bersyukur. No regrets lah ya. No regrets. Tapi jangan jadi bego juga ya guys. Bukan berarti lo misalnya hubungan lo toxic nih. Iya, Ya lo jangan. putusin cowok lo, so jangan ikutin hati lo. Aku nggak ngomongin dalam konteks kayak gitu ya Iya, guys. iya, iya. Itu kayaknya memang harus punya konteks berbeda itu ya. Iya ya, kayak gitu. Benar. Kita jangan menjadi bodoh. Iya, jangan menjadi bodoh. Oke. Cheesy banget. Nah, ini pertanyaan kedua. Sebenarnya pertanyaan ini di episode-episode sebelumnya itu aku publish, tapi setelah aku pikir-pikir gitu ya, aku tuh suka dengar setelah aku publish tuh aku dengar lagi seakan-akan aku mendengar pertama kali gitu.
Padahal itu aku yang ngomong gitu kan. Tapi aku Hmm. denger lagi terus aku kayak mungkin ada baiknya kalau bagian ini dibikin ya udah personal aja, bisa dibikin pilihan Oke. kalau misalnya emang mau gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau kamu bisa pilih untuk ngobrol sama diri kamu 5 tahun lalu atau 5 tahun ke depan, kamu bakal pilih yang mana? Hmm, sabar ya. Aku sekarang kan, berarti 5 tahun lalu tuh aku masih SMA tahun terakhir. Kalau 5 tahun lagi nih, berarti aku umur 26. Aku pilih untuk ngobrol dengan diri aku 5 tahun setelah ini, umur 26. Oke. Oke, Gitu sih. apa tuh yang pengen dibicarain? Tunggu, ini mau dipublish atau buat kamu? Gak apa sih kalau mau dipublish, I don't Oke. mind sih. Oke. Aku kira mau tanyain rahasia dalam apa rahasia terdalam kamu gitu. Ya, Oh, ya, ya. mungkin. Gak apa. Ini emang agak personal sih, tapi it's okay sih. Karena iya, basically aku saat ini pokoknya aku tuh punya banyak banget pertanyaan tentang hidup, kayak banyak insecurities, banyak kekhawatiran, apalagi tentang aku menjalani di musik ini kan, Mm-mm. dan gak gampang gitu. Pandemi segala macam, bla bla bla. Aku punya banyak mimpi yang tadi aku udah sebutin. Basically kalau ketemu aku akan menanyakan aja sih, is everything going to be alright gitu. Eh, dengan semua yang tadi aku sebutin tadi itu tuh, semua kekhawatiran aku, semua impian aku, kayak mana sih mimpi-mimpi yang berhasil gue capai, mana yang enggak. Uh, did I meet someone? Did I break anyone's heart? Was my heart broken by anyone? Um, apakah I get to sing my own songs in front of thousands of people? Apakah aku jadi bikin bisnis pottery itu yang you always wanted? Kayak gitu sih, Kak. Mungkin ada ya orang yang bilang, gue pengen ngomong ke diri gue sendiri 5 tahun lalu Mm. dan bilang, it's everything is gonna be okay. Nah, aku Mm. tuh pengen aku jadi si orang yang di 5 tahun lalu itu, ngerti nggak? Aku pengen yang jadi orang yang dikasih tauin it's gonna be okay gitu. Atau at least kalau misalnya dia bakal jawab some things will not be okay, Mm. at least aku tahu gitu. Lebih Atau at ready least gitu ya. ya, dan at least I see that ketika aku nanti umur 26, oh she's still here at least gitu. She survived all of those things. Jadi ya lucu sih nih. Ini pasti aku akan mengingat kejadian ini sekarang ini ketika aku umur 26 nanti. Terus kayak ini 5 tahun lalu gue pengen nanya ke diri gue yang sekarang nih gitu. Aku selalu Oh, bilang ke orang-orang yang jawab 5 tahun ke depan, aku bilang ya udah hmm. nanti kalau gitu lo 5 tahun lagi balik lagi dengan podcast gue. Iya, iya benar. 5 tahun lagi nanti bakal balik lagi dan kayak jadi dulu ini yang lo mau tahu gitu sih. Semacam time capsule begitu. Iya. Ini waktu SMA itu aku pengen juga sih balik dan bilang it's gonna be okay. Hmm. Tapi saat itu memang tuh galaunya galau. Aduh mau kuliah nih gimana nih? Gue takut kalau gue nggak bisa jadi seseorang gitu. Tapi dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku punya sekarang, antara mau masuk kuliah sama mau lulus kuliah, itu ternyata lebih serem pertanyaan-pertanyaan yang mau lulus kuliah ya. Emang? Ternyata ya. Karena kayak Ternyata. pas mau kuliah tuh agak jelas kuliah Iya. gitu. Iya Setelah itu benar. apa itu? Iya tuh bener banget. Jadi at least pas SMA tuh gue tahu nih, meskipun gue masih bingung, tapi at least ya udah gue. Emang langkahnya itu. Terus justru tuh aku lagi semangat semangatnya, bingung tapi semangat. Oke, gue kuliah. Bisa. Sekarang Gue kayak masih bisa. gimana ya, lagi pandemi lagi dunia kan, Dunia, bener juga sih. makanya. That's my Ah, answer. Oke. Ada Ini pesan yang pengen ditambahin nggak dari kamu buat teman-teman pesan yang untuk dengar? uh, um, ya Anything udah that itu comes tadi. into your mind. Iya, it's okay untuk menjadi orang yang perasa. It's okay untuk menjadi seseorang yang um, feeling over logic. It's okay to get in touch with your own feelings, untuk merasakan, untuk mengekspresikan if you want. Pokoknya no pressure dari orang-orang sekitar, everything they say. At the end of the day, you only have yourself.
jadi apa motivasional banget kayak. Jadi kesimpulan kita hari ini itu ya. Tapi ya kalau mau ngomong yang lain ya inilah dengerin dengerin lagu-lagu aku. Oh iya dong pasti. Aku tuh denger Album sebenarnya aku. lagu-lagu orang teman-teman aku, cuma aku suka lupa aja judulnya apa. Iya iya makasih ya kakak dengerin aja aku udah bersyukur banget. Oh my god, thank you udah dengerin. Aduh, aku inget tuh itu kamu punya MV yang kayak MV itu apa ya? Covernya pokoknya rambut kamu setengah gitu kayak Cruella. Nah, itu tuh si ini nih, si setengah yang bakal keluar bentar lagi. Jadi Tanggal waktu itu 8. belum keluar. Tapi itu emang cover artnya emang kayak gitu. Jadi cover artnya tuh emang rambut aku setengah. Cuma belum ada videonya gitu. Berarti rambut kamu nanti bakal kayak gitu lagi. Iya, flashback. Nah, itu juga tuh sama videonya nggak keluar-keluar gara-gara si pandemi ini tuh kayak berat lah semuanya berat gitu deh. Akhirnya aku bisa let it all out from my system di 2022 ini. Aku berdoa lah ini tahun yang baik ya untuk kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Biar apa yang dicita-citakan bisa, walaupun yang terhambat kemarin bisa tercapai setidaknya di tahun ini. Amin. Amin, Amin amin, untuk amin. kita semua. Karen, thank you banget hari ini udah mau diajak ngobrol. Semoga Makasih, aja dari semua obrolan itu ada yang berguna buat kamu. makasih Dan udah mau juga ngobrol sama aku. ya pasti juga berguna buat teman-teman. Um, Amin. stay tune untuk our other episodes and see you. Bye.